Cek 1 2. Gitu ya. Tahun ini balapan MotoGP itu akan berlangsung sebanyak 22 seri ya untuk pertama kalinya. Berarti pembalap tuh 44 kali balapan, Sabtu sama Minggu. Kira-kira kalau menurut Hanifa, pembalap bakal makin capek atau ya biasa aja sih kalau ngadepin kayak gitu? Kayaknya pada makin capek deh, soalnya emang rata-rata pada ngomong kan ya maksimal sebenarnya kayak 20 gitu. Tapi ya ini kan baru ini ya, baru mau 22, makanya paling dilihat nanti sih. Tapi kayaknya akan capek sih, kita sebagai fans saja yang nonton capek yang ngikutinnya. Efeknya apa kalau capek kalau buat pembalap? Sebenarnya kan lebih serem tuh kalau cedera. Abis itu kalau dia jadwalnya deket-deket, yang misal back to back 3 kali itu dia cedera di awal, kan bisa kehilangan 5 balapan, 3 balapan kayak gitu sih. Paling yang susahnya itu. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya kalau gitu ya. Amin, sehat-sehat Oke, semuanya. ini menarik karena kebetulan Hanifa cewek. Kita ngomongin soal MotoGP ya. Selain disukai cowok-cowok kebanyakan ya, MotoGP itu juga disukai sama cewek-cewek. Nah, kalau dari terlepas dari prestasinya ya, sebenarnya kita boleh tahu nggak sih Hanifa atau fans-fans cewek yang lain tuh suka sama MotoGP karena apa? Terus siapa pembalap yang banyak disukai? Kalau menurut Hanifa siapa pembalap MotoGP sekarang yang banyak disukai sama cewek-cewek? Ya kalau sekarang sih kayaknya pada suka, masih banyak suka sama Mark ya. Terus habis itu Quartararo juga kayaknya banyak banget fans-fans yang lebih muda-muda yang suka Quartararo. Terus habis itu ya emang sih fans ceweknya banyak MotoGP. Kenapa kok makin banyak atau mungkin fans cewek MotoGP bisa dibilang ya tetap ada gitu? Ya tetap ada sih kayaknya. Kalau makin banyak ini ya saya kurang tahu. Apalagi kan kayaknya sekarang tuh zaman-zaman TikTok, Instagram gitu suka banyak editan-editan gitu. Jadi kayaknya banyak jadi fans juga karena kayak gitu-gitu sih. Oke, kalau buat Hanifah sendiri, apa yang akan kamu lakukan supaya bisa ketemu sama pembalap favorit atau pembalap yang kamu suka? Kira-kira effort terbesar kamu supaya bisa ketemu pembalap tuh apa sih? Yang Effort pernah dilakuin atau yang ingin dilakuin? paling kalau misal contohnya sering kan kayak pembalap suka kesini ya, pertama-tama kita cari info, terus habis itu usaha nyamperin. Kan suka ada event-event yang umum gitu, kayak contohnya ya ada kemarin Marc Marquez, ada Fabio Di Giannantonio atau Jorge Lorenzo atau apa ya. Paling kita usaha buat menemuin sih, selain kita juga usaha untuk pergi ke sirkuit buat nonton secara live, dan juga habis itu atau ikut lomba-lomba kayak gitu. Pernah dengan cara seperti itu apakah pernah menang bisa ketemu pembalap langsung? Pernah. Ketemu siapa waktu itu? Pernah ketemu MotoGP. Aku bentar kan, tapi kan ini ngomong aja maksudnya ya, Trans 7. Ya pernah dulu, apalagi kan alhamdulillah banget pernah menang sama Trans 7, bisa ke Valencia buat nonton MotoGP, yang mana itu bener-bener seneng banget lah, ketemu banyak banget pembalapnya gitu. Oke, ini ngomongin soal ketemu pembalap di sirkuit ya, nemuin pembalap di sirkuit. Kita tahu sirkuit Mandalika itu kan udah 3 kali menggelar MotoGP, 2022, 2023, 2024. Tiap tahun penontonnya meningkat tapi sebenarnya nggak terlalu banyak. Kira-kira menurut Hanifah gimana caranya biar MotoGP Indonesia itu semakin ramai? Pertama sih sebenarnya mungkin yang sulit itu dari biaya penginapan ya, karena saya pribadi sendiri juga pengen nonton ke Mandalika, tapi itu selalu terbentur sama biaya penginapan yang mahal banget menurut saya. Terus habis itu kata orang-orang juga di sana transportasinya masih agak kurang. Paling kita mungkin paling bisa tuh ya sewa motor atau sewa mobil ya, itu kan juga lumayan juga biayanya kayak gitu. Mungkin kalau kos untuk hidup di sana kayak penginapannya, transportasinya lebih dimudahkan, mungkin pasti banyak kok fans-fans dari kita dari Jakarta dan sekitarnya yang mau nonton ke Mandalika, karena banyak juga teman-teman aku tuh bahasanya gitu lebih murah ke Sepang dibanding ke Mandalika istilahnya, karena udah tiket pesawatnya mahal, penginapannya lebih mahal, dan juga sebenarnya harga di tribunnya aja tuh juga ya agak mahal gitu. Kira-kira berapa tiket yang paling ideal? Tiket tribun, terus harga penginapan sama tiket pesawat. Kira-kira berapa tuh? Kalau all in sih sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau sendiri-sendiri ya sebenarnya tiket nonton mungkin idealnya 500 sampai 1 juta gitu ya. Yang masih ini tinggal pilihan masing-masing deh mau yang berapa gitu. Mungkin yang lebih di depan starting grid atau berapa bisa 1 juta gitu.
Terus kalau penginapan ya mungkin istilahnya kayak 300 per malam sampai 500 kali ya. Nah kalau pesawat ya kalau bisa PP-nya itu ya 1,5 aja lah, jangan mahal-mahal. Sama buat kayak gitulah. Betul sih. Oh ya, ini kan kita tahu nih MotoGP sekarang dimiliki sama pemilik baru yaitu Media. Kira-kira biar MotoGP semakin seru tuh harus harus gimana sih gitu? Apa bikin konser atau apa kayak gitu-gitu kayak F1 gitu. Kayak kalau menurut saya sih sebenarnya sekarang udah makin ini ya, karena katanya sosial media engage-nya itu udah makin bagus. Cuman paling kalau misal ada konser gitu-gitu. Selamat malam Yudha People. Bentar ya. Kami informasinya pada Yudha People agar selalu menjaga kebersihan selama berada dalam area komplek Gelora Bung Karno.